Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita akan mengobrol mengenai panduan dan diagnosa kompetensi inti. Materi kali ini, teman-teman, sebenarnya hampir mirip dengan analisis kebutuhan program pendidikan masyarakat apapun itu. Karena ini konteksnya adalah mata kuliah pendidikan orang dewasa, kita kaitkan saja dengan program-program yang berhubungan dengan pendidikan orang dewasa. Nah, gini teman-teman, gimana sih cara mengetahui atau mendiagnosa kemampuan seseorang? Ada dua hal. Yang pertama, teman-teman, saya lagi agak malas bikin PPT, jadi kita ngobrol aja, tapi yang pasti nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Gini, mendiagnosa atau menganalisis kebutuhan belajar, teman-teman, itu sama halnya dengan riset. Riset kan prinsipnya adalah mencari tahu sebenarnya. Apakah ada permasalahan, apakah ada potensi, apakah ada gejala yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah saat ini ataupun menyelesaikan potensi masalah di masa depan. Nah, intinya hampir sama sih, analisis kebutuhan dengan riset. Pendekatannya juga sama. Ada dua paling enggak, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk analisis kebutuhan belajar atau mendiagnosa kebutuhan belajar seseorang atau orang dewasa, itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sesuai dengan data yang digunakan. Jadi kita ingin mencari tahu sebenarnya orang ini butuh apa sih dalam pelatihan, atau masalahnya apa sih, terus nanti pelatihannya kira-kira apa saja gitu. Kalau dengan pendekatan kualitatif, teman-teman menggali datanya itu dengan cara teknik-teknik wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, dan teknik-teknik seperti penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jadi datanya itu berupa kata-kata, datanya itu berupa informasi. Nah, kita menggalinya dengan wawancara, dengan ngobrol, kemudian jika perlu diperdalam lagi, teman-teman bisa menggunakan dokumentasi, foto, video, data-data, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bisa dengan menggunakan observasi. Nah, teman-teman bisa mengamati kegiatannya, kemudian teman-teman bisa melihat kesehariannya, kelihatannya ini apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya, dan bisa diselesaikan dengan pelatihan apa, misalkan seperti itu. Nah, itu pendekatan yang pertama, teman-teman. Pendekatan yang kedua itu menjadi pendekatan kuantitatif. Nah, kuantitatif ini lebih apa ya? Saya tidak ingin menyebutnya simple, karena nanti takutnya teman-teman menganggap bahwa pendekatan kuantitatif ini menjadi hal yang mudah. Enggak sebenarnya. Tapi ini lebih terukur sebenarnya, karena datanya berupa angka-angka, teman-teman. Persentase, seberapa banyak, seberapa jauh, itu menggunakan angka-angka. Jadi kalau nilai maksimalnya misalkan 10, itu analisis kebutuhannya bisa sampai 9 misalkan, berarti itu kan sangat butuh sekali, misalkan seperti itu gambarannya. Jadi kalau teman-teman analisis kebutuhan belajar dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, teman-teman satu bisa menggunakan angket. Nah, penyusunan angket itu tidak bisa semerta-merta disusun pertanyaan kemudian diberikan jawaban. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Harus ada uji validitas dan reliabilitas. Jadi dikatakan angket ini bisa mengukur sebuah indikator. Misalkan butuh nggak sih orang ini untuk pelatihan A
atau bermasalah nggak sih orang ini dalam hal-hal tertentu gitu. Nah, angketnya itu harus benar-benar valid. Nah, caranya menguji validitasnya ya diuji pada uh, sampel yang lain begitu. Jadi kalau ingin meneliti di kota A misalkan, sampelnya harus diuji di kota B yang sekiranya mirip-mirip dengan kota A, misalkan kayak begitu. Ketika sudah valid dan reliable, baru angket ini dipercaya secara valid dan tangguh atau reliable atau konstan ya untuk mengukur indikator itu. Jadi misalkan seberapa butuh sih masyarakat kota X terhadap pelatihan menjahit. Nah, akhirnya akan kita susun, kemudian kita sebar atau kita uji dulu. Kalau dinyatakan valid dan reliable, angketnya itu bisa digunakan untuk mengukur sasaran kita. Kayak begitu. Sebenarnya pendekatannya mudah, teman-teman. Yang penting adalah teman-teman itu mau turun ke lapangan. Agak susah sebenarnya kita bayangkan kalau kita tidak di lapangan. Karena memang hal-hal teknis itu adanya di lapangan, tidak di balik meja. Pun demikian, meskipun teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif yang pakai angket atau kuesioner, tetap teman-teman harus turun ke lapangan. Karena penyesuaian isi angket dan lain sebagainya itu perlu pengetahuan teman-teman yang detail, terutama pada sasaran. Nah, saya kira itu teman-teman kompetensi inti atau diagnosa. Seperti dokter itulah ya. Kalau ingin memberikan obat kan pasti dilihat dulu. Ini gejalanya apa? Apakah ini pusing atau panasnya berapa hari? Nah, ketika diagnosanya sudah indikatornya terpenuhi, disimpulkan bahwa sakit kepala misalkan. Nah, kemudian diresepkan obat sakit kepala. Sama seperti diagnosa dalam proses kebutuhan belajar, didiagnosis dulu, dilihat dulu, digali dulu permasalahannya yang ada di masyarakat, yang ada di sasaran kita. Permasalahannya apa sih? Misalkan permasalahan sudah di list A, B, C, D. Nah, kemudian kalau menggunakan pendekatan kualitatif, teman-teman perlu konfirmasi lagi ke lapangan, apakah memang betul-betul ini penyakitnya, dalam tanda kutip ya. Apakah betul-betul ini permasalahannya? Menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan lain sebagainya. Bisa tiga-tiganya juga boleh. Kemudian kalau teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif, teman-teman bisa menyusun angketnya terlebih dahulu berdasarkan indikator-indikator yang ada, kemudian diberikan angketnya tersebut untuk diukur. Sebenarnya masalahnya apa? Nah, ketika nanti masalahnya sudah ketahuan, nah teman-teman akan diuji lagi bagaimana kepekaannya dalam menyelesaikan masalah. Nanti teman-teman berdasarkan fakta, data, kajian teori, dan lain sebagainya, teman-teman memutuskan oke, dengan permasalahan seperti ini, masyarakatnya harus diberi pelatihan ini. Misalkan kayak gitu. Dan itu bisa dipelajari ketika teman-teman turun ke lapangan. Tapi sebagai basic, teman-teman tetap harus belajar teorinya dulu. Oke, teman-teman. Saya kira itu video simpel dari saya mengenai diagnosis, kebutuhan belajar, kompetensi, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.